Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rekayasa proses susu kedelai. Nah, di sini rekayasa proses susu kedelai yang kita fokuskan itu adalah produk yang tanpa pengawet dapat bertahan beberapa lama sih dengan dua metode, yaitu LTLT dan juga HTST. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Adam Sanjaya dengan NIM akhir 1099. Saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM akhir 1051. Saya Muhammad Zarif Halakutsi dengan NIM akhir 1096. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan di sini latar belakang susu kedelai merupakan salah satu produk pangan nabati yang banyak dikembangkan sebagai alternatif pengganti susu sapi karena memiliki kandungan protein dan asam amino esensial yang hampir setara dengan susu sapi. Selain itu, susu kedelai tidak mengandung laktosa sehingga aman dikonsumsi oleh penderita intoleransi laktosa maupun masyarakat yang menerima pola hidup sehat ataupun eh, pengidap diabetes. Nah, kandungan isoflavon dan lemak tak jenuh pada susu kedelai juga memberikan manfaat bagi kesehatan seperti membantu menjaga kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit degeneratif. Namun, susu kedelai itu memiliki kelemahan, yaitu daya simpan yang relatif pendek akibat mudah mengalami kerusakan selama penyimpanan. Nah, kerusakan tersebut ditandai dengan perubahan warna, aroma, rasa, serta tekstur produk yang menjadi lebih asam, menggumpal, dan tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa proses pengolahan seperti pasteurisasi untuk meningkatkan mutu dan memperpanjang umur simpan susu kedelai tanpa menggunakan bahan pengawet kimia. Nah, tujuan penugasan ini atau tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pasteurisasi terhadap daya simpan susu kedelai. Yang kedua itu membangun membandingkan metode LTLT dengan HTST. Yang ketiga itu menganalisis mutu susu kedelai selama penyimpanan. Terusnya, geser slide. Di sini ada tinjauan. Nah, karakteristik dari susu kedelai sendiri itu memiliki kemiripan dengan susu sapi yang sudah dijelaskan di pendahuluan tadi. Nah, banyak digunakan sebagai alternatif pengganti karena ini susu kedelai mengandung protein nabati, lemak, karbohidrat, vitamin, serta mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Susu kedelai tidak mengandung laktosa dan kolesterol sehingga cocok dikonsumsi untuk mengandung oleh penderita intoleran. Yang tadi itu seperti diabetes. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, maka di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan dan kelebihannya dari susu kedelai sendiri itu ada memiliki kandungan untuk kelebihan nabati tinggi dengan susunan asam amino yang hampir menyerupai susu sapi. Jadi tidak kalah dari susu sapi sendiri. Nah, tidak yang kedua itu tidak mengandung laktosa, yang ketiga bebas kolesterol, dan yang keempat mengandung isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan, yang keempat cocok digunakan sebagai alternatif susu hewani, dan yang ke 6 itu adalah memiliki indeks glikemik relatif rendah sehingga sangat aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Nah, kekurangan dari susu kedelai itu memiliki aroma langu atau bean flavor akibat aktivitas enzim lipo lipoksigenase pada kedelai. Nah, daya simpan relatif pendek, terus tekstur mudah mengalami pengendapan, rasa khas kedelai kurang disukai banyak konsumen, terus mudah mengalami perubahan warna, aroma, rasa, dan tekstur jika penyimpanannya tidak baik. Kandungan nutrisi seperti tripsin, inhibitor, dan dapat mengganggu pencernaan apabila pengolahan tidak optimal. Nah, memerlukan proses pengolahan seperti blanching, pasteurisasi agar kualitas produk tetap baik. Terus untuk slide selanjutnya, slide selanjutnya, Bang. Nah, di sini ada bahan baku. Nah, kita di sini pakai beberapa bahan baku. Ada 8. Sebenarnya ada yang opsional dan memang diperlukan untuk pemrosesan dari susu kedelai tersebut. Nah, yang pertama itu memang bahan utamanya adalah kedelai. Di mana kita spesifikasinya itu adalah varietas kuning, biji utuh, bersih, bebas jamur, dan kerusakan fisik. Kadar airnya kurang lebih 10-12%. Eh, karena kita di fungsi juga menyatukan untuk sumber protein, isoflavon, dan serat pangannya itu maksimal. Nah, yang kedua itu ada air, yang dimana udah standar PDAM, tidak pH-nya netral, tidak berwarna, dan tidak berbau.
jadi layak untuk dikonsumsi. Ada stevia atau berbentuk cair atau bubuk food grade. Di sini menambah rasa manis dari apa ya? Dari si susu kedelai ini, jadi tidak perlu pakai gula. Nah, di sini ada garam halus untuk menambah cita rasa dan penyeimbang rasa. Terus ada daun pandan. Jikalau pengen aroma yang khusus ataupun dengan keunikan sendiri, bisa memakai daun pandan. Nah, di sini ada karbonsimetil selulose atau CMC. Di sini sebagai stabilizer, di mana menjaga kestabilan emulsi dan mencegah pengendapan. Nanti natrium benzoatnya itu sebagai memperpanjang umur simpan produk. Eh, itu untuk spesifikasi dari bahan baku itu sendiri. Dan slide seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode pasteurisasi. Nah, metode pasteurisasi ini ada dua macam. Yang pertama itu LTLT dan yang kedua HTST. Nah, pada metode LTLT itu merupakan proses pasteurisasi dengan suhu rendah dan waktu pemanasan yang lebih lama. Pada penelitian yang kami pakai itu, metode LTLT dilakukan pada suhu 60,8 derajat Celcius selama 50 menit. Tujuan dari metode ini itu untuk membunuh sebagian mikroorganisme patogen serta memperlambat kerusakan produk tanpa merusak kandungan gizi dari susu kedelai secara berlebihan. Kelebihan dari metode LTLT yaitu prosesnya sederhana dan mudah diterapkan pada skala kecil maupun skala rumah tangga. Namun, metode LTLT ini memiliki kelemahan karena pemanasan yang lebih lama itu menyebabkan efektivitas penghambat mikroba kurang optimal dibandingkan dengan HTST. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu, susu kedelai dengan metode LTLT itu mengalami peningkatan viskositas lebih cepat dan penurunan pH yang lebih besar. Kemudian bakteri yang muncul itu lebih awal pada hari ke-15 penyimpanan. Selanjutnya ada metode HTST. Metode HTST itu merupakan proses pasteurisasi dengan suhu yang lebih tinggi, tetapi waktu pemanasannya itu sangat singkat. Nah, pada penelitian ini, HTST itu dilakukan pada suhu 71,7 derajat selama 15 detik. Metode ini itu bertujuan untuk membunuh mikroorganisme secara patogen dan lebih efektif. Namun, tetap mempertahankan kualitas fisik, rasa, dan kandungan nutrisi susu dari kedelai. Kelebihan dari metode HTST ini mampu untuk memperpanjang umur simpan produk secara lebih baik dibandingkan dengan LTLT karena jumlah bakteri yang tumbuh lebih rendah selama penyimpanan. Selain itu, perubahan tekstur, aroma, dan rasa itu terjadi lebih lambat sehingga mutu susu kedelai lebih stabil. Nah, berdasarkan hasil penelitian, suhu kedelai HTST masih memiliki kualitas baik hingga 15 hari penyimpanan dan memiliki cemaran bakteri lebih rendah dibandingkan dengan metode LTLT. Oleh karena itu, metode HTST ini dinilai lebih efektif dan digunakan dalam rekayasa proses susu kedelai tahan lama tanpa bahan pengawet. Next. Oh, nggak bisa. Next, tahapan dari proses produksi. Yang pertama itu kedelai direndam selama 12 jam, kemudian direbus selama 15 menit, kemudian disaring dan dikemas secara aseptis. Duh, balik. Oke. 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 Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada diagram alir proses di mana mulai dari bahan bakunya itu kedelai mentah, lalu mengalami proses perendaman, lalu mengalami proses penguapan, dilanjutkan dengan perebusan, lalu ada penggilingan di mana itu menggilingkan nasi uh, dalam berbentuk bahan bakunya ya, lalu disaring atau sortasi biasanya teman-teman, lalu ada pasteurisasi, lalu ada pengemasan dan penyimpanan. Di penyimpanan ini sudah menjadi produk akhir. Next. Oke, untuk
pada hasil bisa dilihat ini pengaruh terhadap pH-nya di hari pertama itu 6,92, terus di HTST itu 6,98, hingga di hari ke-16 itu 3,73 dan 6,33. Dimana pada LTLT itu susu kedelai mulai mengalami perubahan tekstur lebih cepat di hari pertama hingga hari ke-10. Tekstur susu masih tergolong normal dan tidak terlalu kental. Namun pada hari ke-13, susu mulai mengental dan pada hari ke-16 sudah menggumpal sehingga tidak layak dikonsumsi. Dan nilai viskositasnya meningkat dari 1,26 CP pada hari pertama menjadi 3,93 CP pada hari ke-16. Lalu perubahan warna dan aroma susu kedelai merupakan salah satu indikator penurunan mutu selama penyimpanan, di mana berdasarkan hasil penelitian, susu kedelai yang dipasteurisasi dengan metode low temperature long time (LTLT) maupun high temperature short time masih memiliki warna putih normal dan aroma khas kedelai pada hari ke-1 hingga hari ke-13 penyimpanan. Namun pada hari ke-16 mulai terjadi perubahan warna menjadi putih kecoklatan disertai kemunculan aroma asam. Nah, perubahan aroma sendiri itu terjadi karena aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan asam laktat selama penyimpanan. Semakin lama penyimpanannya, maka nilai pH susu kedelai semakin menurun sehingga rasa menjadi lebih masam dan aroma berubah menjadi lebih lebih cepat dibandingkan metode HTST karena jumlah bakteri yang tumbuh lebih banyak. Oke, next. Oke, di sini ada perbandingannya. Kita lihat di suhu dan waktu, itu metode LTLT itu menggunakan suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Sedangkan HTST itu menggunakan suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Nah, dari tekstur yang dihasilkan itu metode LTLT itu lebih cepat mengental, sedangkan HTST itu lebih stabil. Lalu di metode LTLT itu aromanya penurunan pH-nya lebih cepat, sedangkan HTST itu lebih lambat. Nah, penurunan pH-nya itu lebih cepat untuk LTLT dan HTST itu lebih lambat. Nah, bisa dilihat di sini kalau metode LTLT itu uh, lebih baik, eh, lebih kurang baik daripada HTST, metode HTST, karena itu juga dipengaruhi oleh waktunya juga, di mana LTLT itu menggunakan waktu 30 menit, sedangkan HTST itu menggunakan waktu 15 detik, meskipun suhu yang digunakan itu lebih tinggi. Lanjut. Di mana berdasarkan hasil kesimpulannya, terbukti mampu proses pasteurisasi terbukti mampu memperpanjang umur simpan susu kedelai tanpa menggunakan bahan pengawet kimia. Metode pasteurisasi high temperature short time menghasilkan mutu susu kedelai yang lebih baik dibandingkan metode low temperature long time karena mampu karena mampu mempertahankan tekstur, warna, aroma, serta kestabilan pH produk selama penyimpanan, sehingga jumlah cemaran. Selain itu, metode HTST juga lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga jumlah cemaran bakterinya lebih rendah dibandingkan metode LTLT. Nah, dengan demikian, metode HTST lebih direkomendasikan karena dalam rekayasa proses, produk susu kedelai tahan lama menghasilkan produk yang lebih stabil, aman, dan berkualitas tanpa penambahan bahan pengawet. Next. Berikut jurnal yang kita rujuk lalu silakan ditutup untuk moderator.
Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Di sini presentasi sudah selesai, maka saya akan tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.